Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan seminar pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Suwarno selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosongo Tiga Kota Surakarta. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Guru peserta seminar laporan orientasi mengenal nilai dan etika. Selamat datang juga kepada Ibu Ambar sebagai pemaparan yang nanti akan menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pemaparan peserta orientasi, kemudian tanggapan atau arahan dari mentor, selanjutnya adalah tanggapan dari rekan sejawat, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara seminar, dilanjutkan dengan serah terima laporan orientasi, dan acara yang terakhir adalah penutup dan akan dilanjutkan dengan sholat bersama. Jadi teman-teman, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara yang akan kita ikuti mendapatkan manfaat untuk pekerjaan kita, untuk bermanfaatan untuk sekolah kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah paparan peserta orientasi. Seperti yang kita ketahui, paparan nanti akan disampaikan oleh Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru agama Islam di SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta yang mengampu di kelas B. Monggo tepuk tangan untuk Bu Ambar, teman-teman. Monggo Bu Ambar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Suwanto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mojosongo 3. Terima kasih pada kesempatan kali ini telah mau meluangkan waktu untuk menghadiri seminar saya. Seminar dalam rangka menyampaikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SD Negeri Mojosongo 3 Pemerintah Kota Surakarta. Langsung saja ya Bapak Ibu. Ya, pada orientasi kali ini saya mengambil judul yaitu pembiasaan keagamaan sebagai upaya peningkatan pengamalan ibadah siswa di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Adapun latar belakang kegiatan kita pada kali ini yaitu kegiatan orientasi pengenalan P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta merupakan kegiatan pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan sistem kepegawaian dalam suatu organisasi yang nantinya akan merujuk pada visi misi Wali Kota Surakarta, ASN berakhlak, pengenalan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen ASN, dan pengenalan lingkungan kerja. Orientasi ini diarahkan untuk membentuk kemampuan yang diperlukan oleh P3K untuk melaksanakan tugasnya dalam instansinya masing-masing.
Orientasi organisasi dilakukan melalui pemberian materi dalam rangka pengenalan tugas, fungsi, dan jabatan P3K. Oleh karena itu, menulis bermaksud menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dan rencana kerja yang diberi judul Pembiasaan Keagamaan sebagai upaya peningkatan pengamalan ibadah siswa di SD Negeri Mojosongo 3. Diharapkan rencana kerja ini nanti dapat memberikan dampak positif bagi unit kerja di mana P3K bertugas dengan mengoptimalkan core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, orientasi kali ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mendukung visi dan misi dari Kepala Daerah Kota Surakarta, melakukan pengamatan, menganalisis, dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah, dan yang terakhir melakukan aksi nyata mengatasi masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada di dalam instansi masing-masing. Adapun waktu orientasi dibagi menjadi 3 angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Kebetulan kami ada di angkatan yang kedua yang dilaksanakan mulai tanggal 20 September sampai dengan 15 Oktober 2024. Kegiatannya terdiri dari pembukaan, kemudian ada pendalaman materi, kemudian ada orientasi di tempat kerja, dan yang selanjutnya ada mentoring, dan terakhir pada hari ini yaitu seminar hasil laporan. Kemudian tempat orientasi berada pada unit kerja masing-masing. Saya berunit kerja di SD Mojosongo 3, maka tempat orientasi saya juga di SD Negeri Mojosongo 3. SD Negeri Mojosongo 3 berada di Jalan Jaya Wijaya nomor 1 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Selanjutnya, visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang gesit, yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga Kota Surakarta yang berkeadilan dan inklusif. Visi yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK OPD. Unsur pemerintahan Kota Surakarta terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu Sekretariat Daerah, yang kedua Sekretariat DPRD, yang ketiga Inspektorat Daerah, yang keempat adalah Dinas Daerah, Badan Daerah, dan yang terakhir adalah Kecamatan.
Selanjutnya manajemen P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya, profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta berada di Jalan DI Panjaitan nomor 7, Stabelan, Banjarsari, Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah dinas yang melayani jenjang pendidikan KB, TK, SD, SMP, paket, dan kursus. Moto Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu melayani dengan cerdas. Selanjutnya, visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan yang terakhir meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini sejalan dengan visi dan misi dari Kota Surakarta. Terutamanya misi dari Kota Surakarta yang keempat, yaitu meningkatkan daya saing dan kualitas pemuda dan masyarakat umum dalam hal pendidikan, olahraga, seni, dan budaya. Berikut ini adalah bidang-bidang yang ada di bawah Dinas Pendidikan. Ada 4 bidang yang ada di bawah Dinas Pendidikan, yaitu bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan yang terakhir ada bidang pengembangan pendidikan. Susunan organisasi dari Dinas Pendidikan. Yang pertama ada Kepala Dinas, yang kedua ada Sekretariat yang terdiri dari subbagian administrasi dan umum, yang ketiga ada Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar, yang keempat ada Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, dan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Selanjutnya ada bidang pengembangan pendidikan, UPT, dan terakhir ada kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya saya sampaikan rencana hasil kerja kami. Orientasi ini dilaksanakan pada unit kerja kami, yaitu di SD Negeri Mojosongo 3. Ada beberapa isu sebenarnya yang dapat diangkat dan diselesaikan dalam orientasi kali ini. Karena keterbatasan waktu, maka saya mengambil satu isu yang saya anggap penting untuk diangkat karena berkaitan dengan pengamalan ibadah anak-anak.
Isu yang saya angkat yaitu kurangnya kesadaran siswa terhadap pengamalan ibadah sholat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya siswa-siswa kita ini belum dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Melaksanakannya mungkin sudah, tapi benar atau salahnya masih perlu dibimbing, masih perlu dibiasakan. Bahkan di rumah banyak sekali anak-anak yang tidak melaksanakan sholat. Itu hasil dari wawancara saya dengan siswa. Dan ketika ditanya, cukup mengherankan jawabannya karena ternyata orang tuanya di rumah pun tidak melaksanakan sholat. Nah, melaksanakannya saja tidak, apalagi mendapatkan ilmunya ya Bapak Ibu. Karena itu di sini kita akan menyelesaikan isu ini dengan mengangkat gagasan pembiasaan keagamaan sebagai upaya peningkatan pengamalan ibadah sholat siswa di SD Negeri Mojosongo 3. Nah, setelah isu ini terselesaikan, diharapkan nanti anak-anak dapat meningkatkan kualitasnya, dapat melaksanakan secara mandiri ibadah sholat di rumah dan juga di sekolah. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab. Untuk itu perlu adanya peningkatan ini agar anak-anak dapat melaksanakan sholat dengan mandiri. Selanjutnya, rencana program pembiasaan keagamaan yang telah saya lakukan di sekolah. Yang pertama adalah mencari tahu isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, bentuk kegiatannya adalah kemarin dalam bentuk mentoring bersama mentor kita, Bapak Kepala Sekolah, untuk mencari permasalahan apa yang ada di sekolah. Dan gagasan tadi yang diangkat adalah mengenai pengamalan ibadah sholat. Selain itu, pada kegiatan pertama ini saya juga melakukan wawancara dan observasi pada siswa dan juga wawancara pada teman sejawat. Kemudian rencana kerja yang kedua yaitu mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, setelah kami mencari isu, selanjutnya adalah mencari pemecahan dari permasalahan yang terjadi. Ini juga dilakukan dengan cara mentoring bersama Bapak Kepala Sekolah untuk menentukan kegiatan apa yang dapat dilakukan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan teman sejawat terkait dengan solusi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Setelah kami mendapat solusinya yaitu 1. Dengan pembiasaan sholat zuhur berjamaah, 2. Dengan hafalan bacaan-bacaan sholat agar anak-anak dapat sholat dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembiasaan hafalan bacaan surat pendek yang biasanya dibaca dalam sholat. Kemudian pembiasaan doa-doa harian yang biasanya dibaca setelah sholat. Kemudian kita juga membuat kartu presensi sholat yang kita bagikan kepada siswa-siswa yang kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan wali murid untuk sama-sama mengawasi pengamalan ibadah sholat putra-putrinya di rumah. Dan yang terakhir kita buat juga kartu hafalan. Kartu hafalan ini ada 2, untuk hafalan sholat dan juga untuk hafalan surat pendek.
Nah, ini contoh dokumentasi dari kartu hafalan yang kita telah bagikan kepada anak-anak yang kemarin bulan Oktober, baru bulan Oktober, tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini, tanggal 15. Nah, dari sini orang tua dapat mengawasi pengamalan ibadah sholat anaknya di rumah. Oh, hari ini itu anakku sholat atau enggak toh? Bisa dilihat dari sini. Nah, diharapkan juga orang tua dari sini juga akan tumbuh kesadaran untuk lebih peduli dalam mengawasi praktek ibadah putra-putrinya di rumah. Seperti yang kita tahu bahwasanya orang tua itu tidak selalu ada di rumah sehingga tidak bisa selalu memantau anaknya. Dari sini nanti orang tua dapat melihat, anak dapat mengisi dengan jujur. Dan saya rasa untuk anak tingkat SD insya Allah dijawab dengan jujur. Kalau tidak sholat biasanya yang tidak diisi. Karena anak-anak itu rasa bersalahnya ketika meninggalkan sholat itu tidak seperti orang dewasa. Jadi kalau nggak sholat ya nggak diisi. Kalau kita mungkin akan ada perasaan yang lain, tapi kalau anak-anak belum ada rasa kekhawatiran karena memang di dalam hati dan pikirannya itu belum tertanam keimanan dengan baik. Selanjutnya dibikin slide-nya. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan untuk meningkatkan pengamalan ibadah sholat siswa. Nah, seluruh kegiatan ini terorganisir dengan baik, yaitu dengan bukti adanya jadwal. Kami membuat jadwal bahwasanya setiap hari Senin sampai dengan Kamis anak-anak wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak juga wajib menghafal bacaan sholat setiap hari Senin dan Selasa secara bersama-sama di masjid sebelum melaksanakan sholat. Pada hari Rabu, anak-anak harus melaksanakan pembiasaan hafalan surat-surat pendek pilihan yang biasanya dibaca dalam sholat. Dan yang terakhir pada hari Kamis, anak-anak wajib melakukan pembiasaan menghafal doa-doa harian yang biasanya dibaca setelah sholat. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengamalan ibadah sholat siswa. Nah, Bapak Ibu, tidak ada program yang sempurna, pasti dalam berjalannya itu ada kekurangan yang perlu dievaluasi. Untuk itu di sini kami juga melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari program yang sedang kita jalankan. Nah, ini jadwal yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis anak-anak wajib sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian setiap hari Senin dan Selasa anak-anak hafalan bacaan sholat secara bersama-sama di masjid. Kemudian Rabu hafalan surat-surat pendek pilihan, dan Kamis hafalan doa harian bersama-sama di masjid. Kemudian selain dari pembiasaan yang kita lakukan di masjid, kita juga melakukan pembiasaan pada saat pelajaran agama. Yang pertama yaitu mengenalkan bacaan sholat yang baik dan benar. Ini sangat penting sekali karena ketika anak tadi sudah hafal bacaannya, sudah hafal surat-suratnya, tetapi kalau gerakannya
dan juga tata caranya tidak benar, maka anak-anak juga tidak dapat melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian pada saat pelajaran agama, anak-anak juga melakukan hafalan bacaan sholat dan hafalan surat-surat pendek pilihan. Bedanya dengan yang di masjid tadi, kalau di masjid dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan kalau di dalam kelas, pembiasaan hafalan ini dilakukan secara mandiri. Tidak langsung satu hari selesai ya Bapak Ibu, tapi berproses. Karena satu-satu itu juga membutuhkan waktu. Tetapi kalau kita tidak menguji satu persatu, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana kemampuan setiap anak. Kemudian setiap hari siswa wajib mencatat seluruh kegiatan ibadah sholat yang dilakukannya di rumah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya ini adalah bentuk upaya kami dalam bekerja sama dengan orang tua. Karena sebuah program itu akan berjalan dengan baik, akan dapat sukses apabila kita melakukannya bersama-sama. Kita mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu Bapak Ibu guru di sekolah ataupun orang tua yang ada di rumah. Karena kalau tidak begini Bapak Ibu, anak di rumah belum tentu melaksanakan ibadah. Wong diawasi saja masih tidak melaksanakan, apalagi tidak diawasi. Eman-eman sekali karena mereka masih kecil, maka masih kita perlu kuatkan keimanan dan ketakwaannya. Selanjutnya rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah pada tahun pertama yaitu guru mulai menanamkan pemahaman pada siswa akan pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Nah, anak-anak banyak sekali yang belum sadar sebenarnya sholat itu untuk apa. Karena itu kita perlu menanamkan pemahaman tersebut dalam diri anak agar muncul motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, guru secara bertahap mulai membiasakan kegiatan pembiasaan keagamaan. Nah, pembiasaan keagamaan yang direncanakan dalam rencana kerja tadi tidak bisa langsung semuanya dilakukan bareng-bareng, tetapi perlu adanya tahapan-tahapan yang dilakukan. Pada tahun ketiga, guru dan siswa mulai terbiasa dalam penerapan kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah. Nah, pada tahun ketiga ini diharapkan pembiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang tanpa diingatkan, yang tanpa dioyak-oyak sudah dilaksanakan secara penuh dengan kesadaran masing-masing. Yang keempat, guru dan siswa telah terbiasa melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun keempat ini diharapkan program ini telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala. Selanjutnya yang kelima, tahun kelima evaluasi program kegiatan untuk perbaikan dan rencana kerja selanjutnya. Pada tahun kelima ini nanti kita akan melakukan evaluasi mana yang perlu diperbaiki atau mana program yang perlu ditingkatkan atau bahkan kita nanti akan membuat program-program yang baru setelah program ini berjalan. Yang terakhir adalah kesimpulan hasil orientasi.
Isu yang diangkat yaitu kurangnya kesadaran siswa terhadap pengamalan ibadah sholat di SD Negeri Mojosongo 3. Dari isu tersebut muncul gagasan pemecahan isu, yaitu dengan menggunakan pembiasaan keagamaan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Adapun pembiasaan keagamaan yang tadi telah disampaikan yaitu 1. Pembiasaan hafalan bacaan sholat, mengenalkan gerakan sholat yang baik dan benar, hafalan surat-surat pendek pilihan, membuat kartu prestasi hafalan sholat dan surat-surat pendek pilihan, lalu pembiasaan sholat zuhur berjamaah, pembiasaan doa harian, membuat kartu prestasi sholat dan presensi sholat untuk mencatat seluruh kegiatan siswa yang ada di rumah. Nah, seluruh kegiatan yang dilaksanakan tadi yang merupakan pembiasaan keagamaan tersebut berkontribusi juga terhadap indikator visi dari SD Negeri Mojosongo 3, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua membentuk insan yang berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi insya Allah kalau program ini dapat berjalan dengan lancar seterusnya sampai dengan tahun kelima, maka kita dapat mencapai indikator visi dari SD Negeri Mojosongo 3. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi dari kegiatan yang telah kami laksanakan. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilakukan di masjid. Untuk sementara sholat zuhur ini dilaksanakan oleh kelas 3 sampai dengan kelas 6, mengingat anak kelas 1 dan kelas 2 itu sebelum jam 12 sudah pulang, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, nah, ini adalah kegiatan hafalan bacaan sholat bersama-sama yang dilakukan di dalam kelas secara mandiri. Ini utamanya anak kelas 6 yang kita sedang drill dengan kuat, karena begini Bapak Ibu, anak kelas 6 itu nanti kan sudah banyak yang balik. Diharapkan nanti anak-anak itu setelah lulus dari SD Negeri Mojosongo 3 minimal dapat sholat dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah ini adalah hafalan bacaan sholat yang kita baca setiap hari Senin dan Selasa bersama-sama di masjid. Nah, ini sebenarnya selain untuk pembiasaan keagamaan, waktu ini kan waktu longgar, jadi waktu yang bisa kita manfaatkan sambil nunggu imamnya datang, sambil nunggu anak-anak bersiap-siap untuk sholat, waktunya kita gunakan untuk kegiatan ini. Selanjutnya ada nah, ini dokumentasi hafalan anak-anak ketika ada di dalam kelas. Anak-anak wajib menulis apa yang dia hafal, apa yang mau dia hafal. Jadi bacaan sholat kami tidak membiasakan anak-anak itu membaca buku yang hasil dibeli itu atau ngeprint, tapi anak-anak wajib menulis sendiri, karena dengan menulis insya Allah nanti mengingatnya juga lebih mudah. Selanjutnya, nah ini ada pembiasaan hafalan doa-doa harian.
Nah, ternyata banyak juga anak-anak itu yang belum hafal doa-doa harian. Sehingga kalau habis sholat itu langsung pengennya itu cepat melayu karena nggak tahu mau doa apa. Karena itu kita lakukan pembiasaan doa agar kalau setelah sholat itu anak-anak bisa berdoa sendiri. Karena kita tahu bahwasanya selesai sholat merupakan salah satu waktu yang ijabah untuk berdoa. Masih ada Bu Pipit? Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan hafalan surat-surat pendek pilihan yang ada di kelas. Kalau hafalan surat-surat pendek di dalam kelas, kita lebih menekankan hafalan surat yang di situ masuk ke dalam materi pelajaran. Sedangkan kalau yang ada di masjid, itu hafalan bacaan suratnya lebih umum. Kalau di kelas secara mandiri itu sesuai dengan pelajaran Al-Quran yang ada di kelas masing-masing. Nah, ini hafalan dalam bentuk mandirinya. Anak-anak kita pastikan benar-benar hafal surat yang sedang dipelajari pada saat semester atau kelas tersebut. Karena ternyata ngajari hafalan itu meskipun suratnya bagi kita itu sangat mudah, tapi untuk anak-anak itu tidak. Kemarin di kelas 6 saya itu mengajari anak-anak hafalan surat Ad-Duha itu sangat lama sekali. Karena menghafalnya itu harus satu ayat. Saya mencoba meminta anak untuk hafalan secara langsung banyak dihafal di rumah, ternyata tidak bisa. Dan solusinya ternyata anak-anak itu harus menghafal di tempat dan dengan proses yang sangat lama karena sangat dimulai dari sedikit-sedikit. Misalkan pertemuan hari ini ayat 1, ayat 2, pertemuan besok tambah ayat 3, pertemuan besoknya tambah ayat 4. Ternyata cara seperti itu lebih efektif daripada saya meminta anak untuk menghafal langsung satu surat di rumah. Ternyata itu sulit sekali. Masih ada Bu Pipin? Ya, ini juga hafalan doa ketika ada di masjid. Nah, ini kartu presensi sholat dan prestasi sholat yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat membantu mendukung program yang sedang saya jalankan, dan saya juga berharap pada Bapak Ibu untuk memberikan masukan untuk kelancaran dari program yang akan kami jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ambar yang sudah menyampaikan pesannya dengan sangat jelas. Acara yang selanjutnya adalah tanggapan atau arahan dari mentor yang akan dilakukan oleh Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3 Kota Selatan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah untuk presentasi seminar orientasi 3K yang kedua sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Ambar, dan luar biasa satu tema lagi diseminarkan, dipaparkan. Ini sudah ada tema kaitannya dengan peningkatan prestasi maupun peningkatan karakter daripada lingkungan dari Mojosongo 3 warga sekolah terutama pada umumnya. Sehingga apa yang sudah disampaikan Bu Ambar betul nanti support dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya
bisa dilakukan dengan baik-baiknya, tidak hanya yang beragama Islam. Menjauh teman-teman bagi yang agamanya non Islam. Tentu tugasnya juga pendampingan kepada anak-anak yang beragama non Muslim dengan adanya ajaran-ajaran yang mungkin sesuai dengan Alkitabnya masing-masing, sehingga ini bisa berjalan dengan bersama-sama beriringan. Tujuan utama adalah kebaikan pendidikan karakter daripada anak sendiri. Bapak Ibu semuanya, apa yang dipaparkan Bu Akbar ini sangat luar biasa. Orientasi kebijakan sekali lagi sama-sama menambah potensi kita, pengalaman kita, pengetahuan kita akan adanya sesuatu yang memang perlu kita ketahui. Contoh saja, dulu mungkin kita tidak gagal semuanya. Bagaimana organisasi pemerintah Kota Surakarta itu apa saja struktur organisasinya? Turun ke struktur organisasi di dinas pendidikan, dari mulai kepala dinas sampai ke tingkat paling bawah di pusat. Terus sampai kita ke satuan pendidikan masing-masing. Kalau kita di bersama tiga ada juga familiar karena organisasinya juga tidak hanya sedikit. Tetapi untuk struktur organisasi di pemerintah Kota Surakarta di dinas pendidikan, tentunya apa yang tadi dipaparkan Bu Ipi, Bu Ambar ini menambah pengetahuan. Kita tidak sadar bahwa memang struktur organisasi begitu banyak, mengakarnya banyak dari wali kota sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. RT RW secara netral tidak, tapi masih di bawah naungan pemerintah Kota Surakarta. Jadi dinas pendidikan juga sampai seperti itu, dan yang adalah dinas satuan pendidikan. Berkaitan yang dipaparkan Bu Ambar luar biasa. Foto-foto tadi sudah menunjukkan bahwa memang betul-betul dilaksanakan, dan saya yakin anak-anak juga sebagian besar antusias karena ini memang program yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga ini perlu ditanamkan dan begini bahwa sedini mungkin sebelum balik, terutama ini sudah dikenalkan dengan adanya pendidikan berhenti lewat pendidikan agama. Ada beberapa yang tadi disampaikan, mulai dari sholat secara bersamaan, ada hafalan-hafalan surat pendek, dan hafalan mandiri. Tesnya bagaimana supaya anak itu bisa menghafal lebih cepat sudah disampaikan. Tetapi saya hanya saran saja, mungkin untuk surat pendek, alangkah baiknya anak-anak juga mengerti atau tahu akan artinya dari bacaan yang sudah apa oleh anak itu sendiri. Contoh salah satu adalah doa kepada orang tua. Biasanya kan itu secara Arabnya, secara doanya apa, dan artinya juga apa. Tentunya mungkin surat pendek seperti itu juga bisa sedikit demi sedikit. Mungkin tahapan selanjutnya untuk arti daripada surat pendek itu sendiri. Sehingga kalau tahu artinya, pengamalannya itu akan lebih bisa. Oh, apa yang dihafalkan artinya ini. Bagaimana implementasinya kepada pergaulan kehidupan sehari-hari? Bagaimana anak bergaul dengan dasar apa yang sudah diketahui lewat surat-surat pendek. Mungkin itu hanya saran saya. Apakah itu nanti akan dilaksanakan atau tidak? Ini memang itu saran yang harus nanti menjadi pemikiran bahwa nanti ke depan mungkin bisa seperti itu, pelan-pelan atau bersatu, tidak nanti tidak terlalu banyak yang dikerjakan atau dihafalkan, sehingga itu perlu adanya tahapan. Sekali lagi luar biasa yang dilakukan berkembang bisa selalu, dan sekali lagi ini yang disampaikan kaitannya dengan ulama selaku beragama yang guru beragama Islam. Tentunya guru yang beragama Islam juga akan diajak bersama-sama
Jadi asal bersama-sama dalam hal ini adalah sesuai dengan agamanya masing-masing dan dukungan dari Bapak Ibu guru kelas yang memang beragama sama. Sehingga ini akan guyup-guyup, akan berjalan bersama-sama berkaitan dengan apa yang sudah nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tadi juga disampaikan bahwa itu terkena juga kepada Bapak Ibu guru, tidak hanya di murid karena kaitannya dengan hafalan surat. Nanti kaitannya ada tulisan bahwa itu kepada Bapak Ibu guru juga untuk sholat berjamaah. Mungkin itu sedikit Bu sebagai arahan saya, contoh saya berkaitan dengan apa yang sudah Pak Jenengan sampaikan dan didengarkan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri juga selalu pada jawaban sedikit lanjutkan program-program yang sudah dibuat diimplementasikan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Bila ada bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan atas tanggapan dan juga arahannya, tidak saja untuk Bu Ambar tapi untuk kita semua Bapak Ibu di SD Negeri Mojosongo 3. Untuk acara yang selanjutnya adalah tanggapan dari rekan sejawat. Monggo teman-teman jika ingin memberikan tanggapan atau saran untuk paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Ambar. Monggo teman-teman diisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sedikit akan memberikan komentar tentang program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ambar selaku guru agama Islam di SD Negeri Mojosongo 3. Masya Allah, sangat baik. Semoga Allah mudahkan berjalan dengan lancar sehingga kebiasaan keagamaan, menghafal surat-surat, kemudian membaca doa, kemudian sholat akan menjadi karakter. Tentunya nanti untuk anak-anak kelas 6 terutama ya yang sudah balik, dan nanti untuk akhir tahun juga kegiatan ujian praktek tentunya sholat itu akan diadakan. Dan untuk kartu presensi sholat itu juga saya sangat setuju sekali. Saya pernah melaksanakan di Ambar, hanya saja saya seorang diri. Ya maksudnya gimana? Saya tidak bisa untuk semuanya karena kita 12 rombel, saya hanya bisa menghandle kelas saya sendiri. Nah ini masukan untuk Ibu Ambar. Nanti Ibu Ambar mengajar kelas B, ayo semuanya kita bersinergi. Kelas A, kelas B, guru kelas yang beragama Muslim, mari kita dukung program dari Ibu Ambar untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk meningkatkan ibadah sholat. Ya, karena memang sholat itu sebenarnya mudah, tapi terasa berat. Kenapa berat? Karena memang belum sadar. Ya, jadi mari kita ciptakan rasa sadar kepada anak-anak kita. Ya, dimulai dari kita sendiri tentunya ya, kita sendiri, kemudian rekan-rekan satu sekolah, kemudian di rumah, orang tua, dan nantinya juga akan di masyarakat. Mungkin itu komentar dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wijen sekali. Untuk tanggapan dan sarannya untuk Ibu Ambar, saya garis bawahi yang tadi yang penting kesadaran untuk sholat dan sinergi antara orang tua, wali murid dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ada Ibu Wijen. Untuk acara yang selanjutnya adalah penandatanganan berita acara seminar, dilanjutkan setelah terima laporan orientasi. Kemudian nanti yang terakhir kita ada sesi foto bersama. Monggo untuk sesi dokumentasi diharapkan untuk mempersiapkan diri.
ambil mana? Jadinya Itu. diperlihatkan. Oke. Nah, ya, terus yang satunya. Oke. Ya, cukup. Kasih Bapak. Selamat. Kasih Bapak. Tutup dulu. Sudah. Alhamdulillah untuk acara pada hari ini kita sampai ke penghujung. Tadi kita mulai dengan berdoa, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Suwanto yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan juga Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawan di SD Negeri 3. Setelah acara ini kita foto bersama terlebih dahulu. Demikian acara pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata atau kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.